Kembali malam hari ini kita berdiskusi dalam program CSA Jangan Salah Arah, melihat berbagai peristiwa yang terjadi secara jernih dan lugas agar kita tidak salah arah. Baik, kesempatan malam hari ini kita akan diskusikan satu peristiwa yang cukup menggelitik sebetulnya ya. Dan nanti kita akan langsung diskusikan dengan pakar kebijakan publik, Bang Ahmad Hidayat. Tapi sebelumnya kita saksikan video pengantar berikut ini. Uang mahar anak Jokowi dicetak khusus BI. Said Didu pun berkomentar, sudah melebihi negara kerajaan. Mantan Sekretaris BUMN Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu menyoroti mahar pernikahan putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep berupa uang dengan nomor seri yang unik. Diketahui mahar tersebut dikabarkan dicetak khusus oleh Bank Indonesia atau BI. Said Didu menyebut privilege yang dimiliki anak Jokowi sudah melebihi negara kerajaan. Hal itu disampaikan oleh Said Didu dalam akun Twitter pribadinya pada Kamis 15 Desember. Sudah melebihi negara kerajaan, ujar Said Didu dikutip dari Newsworthy. Diketahui pesta pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo yakni Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono pada 10 Desember 2022 memang sudah usai dan berjalan lancar. Tetapi pernikahan yang begitu megah dengan pengamanan ribuan pasukan gabungan berikut dengan tamu undangan berjibun pun masih saja menjadi sorotan. Terbaru adalah viral soal uang mahar Rp300.000 yang menjadi perhatian publik. Sebab 3 lembar Rp100.000 itu ternyata bukan uang sembarangan. Kabarnya dicetak khusus oleh Bank Indonesia untuk mahar pernikahan anak nomor 1 di Indonesia ini. Mahar itu berisikan kode KSE 101222 atau disebut merujuk nama Kaisang Erina dengan nomor seri tanggal pernikahan. Ada lagi nomor seri ESG 111296 yang diduga berarti Erina S. Gudono, nomor seri tanggal lahir Erina. Terakhir adalah nomor seri KSP 251294 atau Kaisang Pangarep dengan nomor seri tanggal lahir Kaisang. Oke, baik. Tadi sudah kita lihat ya video pengantar yaitu tentang di pernikahan anak Presiden Kaisang ini dicetak uang yang nomor serinya adalah nomor seri tanggal lahir ya dari Kaisang dan Erina. Begitu juga ada nomor seri di hari pernikahan. Nah ini bagaimana nih Bang Matur melihatnya peristiwa ini? Silakan Bang. Isu ini mencuat karena nomor serinya itu sangat khusus ya. Jadi kalau nomor seri uang itu kan terdiri dari 3 kata, kemudian nomor. Nah, masalahnya kan ini 3 katanya pun ini nggak berurutan kan. Jadi ada mengenai 2 pasangan yang identik dengan 2 pasang yang menikah. Kemudian nama mempelai perempuan singkatannya dan juga nama mempelai prianya. Kemudian tanggal lahirnya. Ini semua agak sulit dimengerti oleh publik kecuali publik beranggapan bahwa uang mahar yang 100.000 ada 3 itu, 300.000 itu memang uang yang dicetak khusus. Nah, ini menarik ya untuk kita cermati dalam perspektif kebijakan publik. Bagaimana masing-masing institusi ini harusnya berperan. Kita tahu bahwa Bank Sentral itu lembaga independen. Dia bukan bagian dari pemerintah. Dia tidak bertanggung jawab kepada presiden. Ya, dia menjalankan kebijakannya secara murni independen karena dia adalah penjaga stabilitas ekonomi dan keuangan. Nah, ini sudah dibuat sejak tahun 1999. Sebelum itu memang BI tidak independen. Sebelum itu BI di bawah pemerintah. Ya tidak ada gubernur BI yang independen, yang ada adalah Dewan Moneter. Itulah yang mendrive BI, gubernur BI, dan petinggi BI untuk melakukan aktivitas-aktivitas kebijakan moneternya. Tapi sejak tahun 1999, BI mendapatkan independensi dan kemudian itu terus disempurnakan hingga saat ini. Jadi saat ini ya bahkan ini masih di undang-undang, bahkan undang-undang baru ya, Undang-Undang P2SK itu mengatakan BI tetap independen. Ya, kecuali dalam waktu tertentu. Nah, waktu tertentunya itu dibuat adalah waktu di mana negara yang ditetapkan oleh presiden mengalami krisis. Saat itu penanganan krisisnya BI menjadi tidak independen. Tapi selebihnya masih independen. Nah, terkait mengenai hal ini memang ada desakan ya, ada tuntutan, ada pendapat yang mengatakan bahwa
bukti 300.000 itulah menunjukkan bahwa BI saat ini tidak independen. Nah, saya kira ini menarik ya untuk didalami, karena kalau benar BI tidak independen, maka BI telah melakukan penyimpangan. Dan yang melakukan penyimpangan ini ada pasal aturannya. Kalau BI diintervensi, maka yang mengintervensi itu ada pidananya, Bro. Nah, dalam kasus ini, kalau ternyata benar BI mencetak uang karena tidak independen, maka yang harus dipidanakan itu adalah Gubernur BI dan Presiden Republik Indonesia. Ini ada aturannya. Nah, makanya kita nanti akan lihat ya aturannya, bahwa yang mengintervensi independensi BI itu bisa dituntut pidana. Nah, persoalannya adalah apakah sistem pengawasan BI bekerja? BI diawasi oleh DPR. Apakah DPR mau kritis terkait mengenai pencetakan uang ini? Nah, itu tanda tanya besar ya. Tapi saya kira seluruh perdebatan yang saya ikuti ya di berbagai tempat terkait mengenai isu ini, pertanyaannya adalah apakah betul bahwa BI itu diminta untuk mencetak uang dengan nomor seri khusus itu, dan BI kemudian mengizinkannya atau bersedia untuk diintervensi. Kalau seandainya BI diminta oleh masyarakat biasa, bukan oleh presiden, ya kan? Apakah kemudian BI tetap melakukannya? Tentu kan orang publik bisa menjawab ya. Tapi karena ini yang mempunyai permintaan adalah presiden, dan dalam hal ini mahar ya untuk putra presiden, putra terakhir presiden. Berarti kan presiden atau pihak eksekutif mengintervensi pihak moneter. Kalau pihak eksekutif mengintervensi pihak moneter, maka yang mengintervensi dalam hal ini adalah presiden, itu bisa dipidana. Sebaliknya di dalam BI-nya, ketika seorang oknum gubernur, entah itu dewan gubernur atau ADG atau sebagainya, mau diintervensi, itu juga kena pidananya dan juga melanggar kode etik. Nah, saya kira ini yang harus diperiksa. Tetapi yang memeriksa itu siapa, pertanyaannya kan? Yang memeriksa itu harusnya DPR RI. Pertanyaannya lagi-lagi, apakah DPR RI bekerja untuk melakukan pengawasan? Sementara ini kita lihat pengawasan-pengawasan dilakukan oleh DPR ini kan nggak bekerja, baik itu di eksekutif ataupun di otoritas moneter, otoritas perbankan lainnya. Saya kira ini kompleksitas situasi yang terjadi ya. Meskipun kemudian orang menuduh itu tidak independen, BI tidak independen, tapi bukti tidak independen itu bisa saja tidak diproses manakala DPR-nya diam. Itu poin saya, Bro Mustafa. Macam abuse of power, Bang ya. Jadi karena kekuasaan yang dimiliki apapun bisa dilakukan ya, bahkan termasuk ini ya, mencetak nomor seri uang hanya untuk misalnya mahar dan lain sebagainya. Ini apa? Tindakan sembrono, offside atau seperti apa? Negara modern itu punya karakter yang pertama adalah mengikuti rule of law. Ya, cara pemerintahnya itu mengikuti satu aturan hukum, satu aturan kelembagaan. Itulah ciri-ciri negara modern. Nah, apa yang dipertontonkan dalam uang mahar itu Indonesia itu terlihat tidak mengikuti satu aturan hukum. Bahwa aturan hukum itu bahwa BI itu independen, eksekutif, dalam hal ini presiden tidak bisa mengintervensi Bank Indonesia, maka ini yang udah ditabrak. Jadi pertanyaan besarnya adalah sebetulnya kita ini serius nggak sih membangun negara modern? Karena dasarnya negara modern adalah rule of the law, ya, hukum dijadikan panglima, kedisiplinan organisasi, kedisiplinan institusi, tupoksinya dijalankan dengan baik. Kalau sekarang ini kan kelihatannya memang sudah sangat abuse of power. Tapi yang bisa mengatakan ini adalah abuse of power itu adalah lembaga pengawasnya. DPR apakah bisa menilai pemerintah melakukan abuse of power? Kalau seandainya dia menemukan adanya abuse of power, dia bisa melapor kepada MPR dan bisa diproses presiden itu secara politik. Begitu juga dengan BI.
Kalau law of law-nya digunakan, ya DPR sebagai pengawas atas nama rakyat, dia bisa memanggil BI minta klarifikasi dan bisa juga membentuk namanya pansus. Kalau ternyata ada pansus dan pansus itu menemukan BI juga bersedia untuk diintervensi, padahal dia harusnya independen, maka gubernur BI-nya itu secara politik bisa diturunkan. Tetapi karena ada undang-undang BI yang menyebutkan bahwa independensi BI adalah mutlak, maka siapa yang mengintervensi itu ada pidananya, bro. Jadi itu sekali lagi juga masuk ranah hukum. Jadi ada 3, ranah politik, ranah kode etik, dan ranah hukum. Nah, tiga-tiganya kalau sistem rule of law-nya berjalan, ini bisa diproses. Ini yang akan menjadi target adalah gubernur ataupun anggota dewan gubernur ya yang ada di BI, pihak istana dalam adalah presiden, ya. Yang terakhir adalah pihak mempelai ini bisa diusut. Makanya kalau ini terjadi di negara modern, ini akan udah ada pansus. Di DPR itu udah ada pansus, namanya pansus uang mahar. Nah, pertanyaannya berani nggak menyelenggarakan yang namanya uang mahar itu? Karena ini akan menabrak kemana-mana nih. Ada abuse of power-nya di kalangan eksekutif, ada abuse of power di kalangan otorita moneter. Ya kan, ada kode etik secara internasional, standar kode etik untuk gubernur dan anggota dewan gubernur, bank sentral ini ada, dan juga ada kode etik yang diatur di dalam DPR. Saya kira secara politik ini juga bisa diperiksa. Ini kan namanya udah kelihatan ya, ada dugaan menabrak-nabrak aturan kelembagaan. Nah, ini semua terjadi kalau menurut saya ya, mungkin kita bisa berbeda, tapi kalau menurut saya ini terjadi karena lemahnya pengawasan. Karena pengawasnya ini sudah tidur atau pengawasnya itu sudah dininabobokan. Sehingga yang rugi adalah masyarakat. Dan kalau kita bicara asas-asas negara modern, ya mungkin Indonesia tidak termasuk dalam negara modern kalau begini ceritanya. Begitu, Bro Mustafa. Ya, ini Bank Sentral itu kan harusnya peka, Bang ya. Maksudnya ini kan satu institusi yang sangat penting. Masa gara-gara hal gini bisa terjadi gejolak dan tidak dipercaya gitu loh. Bank Sentral maupun Dewan Gubernurnya karena sudah bertindak yang nggak benar ya kayak gini. Gimana, Bang? Sebetulnya Bank Sentral itu harus independen. Nah, yang mengawasi dia selalu tetap independen itu pertanyaannya siapa? Kan harusnya pengawasnya. Nah, pertanyaannya pengawasnya bekerja enggak? Ya, mungkin ini kita bisa jadikan terjadi BI mencetak uang mahar ini karena pengawasnya tidak bekerja. Nah, pengawasnya BI itu siapa? Ya dipertanyakan saja kemana mereka. Kalau seandainya pengawasnya bekerja, saya kira tidak akan terjadi. Jadi gini loh, kalau dalam narasinya BI, ya BI itu menjelaskan BI hanya mencarikan uang dengan nomor seri itu. Menurut saya nggak yakin mencarikan. Karena apa? Begitu uang dicetak, ya uang itu belum berlaku. Uang itu masuk dalam hasanah BI. Atau yang disebut dengan gudang uang. Nah, di gudang uang itu hanya kumpulan kertas, tidak ada nilai. Karena di sistemnya uang nomor serinya itu dianggap nol, dianggap tidak ada, makanya uang itu nggak berlaku, meskipun ada di hasanah. Ya kan? Nah, kemudian BI mencarikan, katanya. BI mau mencarikan. Nah, penjelasannya adalah ternyata di gudang hasanahnya itu BI menemukan nomor seri yang sesuai. Dikeluarkanlah uang itu yang sesuai itu, dan kemudian berarti ya kalau uang itu masih dalam bentuk hasanah, berarti itu hanya uang serinya saja dan itu belum berlaku, Bro Mustafa. Jadi kalau itu dijual itu nggak laku karena nomor serinya tidak terdaftar. Nah, ketika BI menginputkan nomor serinya, disitulah tidak independennya. Karena pengeluaran uang itu nggak bisa serandom itu kan ada aturannya. Misalkan yang akan keluar di tahun 2023 nanti adalah KSE dari nomor 10001 sampai KSE 11000. Ya kan?
Dia nggak bisa serandom, oh nggak nih dikeluarin. Nah kalau dia masukin data input nomor serinya Kaisang, pernikahannya ataupun Eriana itu dimasukkan, berarti disitulah BI tidak independen. Harusnya kan itu tidak boleh. Kan ada kode etiknya gitu. Nah saya sih kira ya, supaya ini clear di masyarakat, supaya kredibilitas BI terjaga, memang seharusnya dibentuk pansus oleh DPR. Tadi saya udah kasih usul loh. Nama pansusnya adalah Pansus Uang Mahar. Karena kalau ini terbukti, berarti ada intervensi dari eksekutif kepada BI, itu pelanggaran, ada pidananya. Dan di pihak BI, berarti ada yang mau diintervensi, itu juga pelanggaran. Ya. Nah, supaya kita nggak menuduh, dibuatlah terang benerang harusnya melalui pansus itu. Saya kira itu, Bro Mustafa. Oke, baik Bang. Sangat clear sekali ya. Artinya ini memang ya kita melihat ada semacam abuse of power ya, bahwa seolah-olah ya bisa gitu loh. Bahkan Bank Indonesia pun bisa untuk memuluskan apa yang diharapkan, yaitu uang seri ya. Uang yang serinya itu tertentu gitu ya. Mungkin ya ini presiden yang sangat tentunya buruk ya bagi negara demokrasi yang Indonesia. Jadi ada uang yang meskipun kelihatannya berlaku, tetapi ketika BI tetapkan nomor seri sekian dan sekian ini kadaluarsa, ya maka uang itu nggak bisa berlaku. Jadi nomor seri itu perlu penting. Dan ketika misalkan BI menerbitkan random, ya disitulah menurut saya apa istilahnya tidak independensinya. Jadi logikanya gini, oke lah kalau BI bantu cariin. Nah kalau bantu cari itu seolah-olah uang itu udah berlaku, padahal itu kan itu bukan kertas. Ketika diambil sesuai dengan itu, cara ngambilnya juga susah, Bro. Kalau itu benar udah di gudang, itu cara ngambilnya itu nggak mungkin. Saya pastikan itu nggak mungkin. Yang paling mungkin adalah itu memang dicetak khusus. Itu yang paling mungkin, karena untuk mencetak khusus kan tinggal masukin di printer. Tapi kalau itu udah dicetak, udah lama dicetak, terus BI membantu mencarikan, itu menurut saya nggak mungkin. Gimana cara nyarinya? Ya kan, begitu ada gudangnya itu nomor seri berapa diperiksa satu-satu, memakan waktu. Mungkin seluruh karyawan BI bisa habis ya bekerja untuk mencari uang itu, ya kan? Kalau itu dari BI, tapi kan logikanya mengatakan nggak mungkin lagi, itu pasti dicetak khusus. Nah kalau dicetak khusus pun itu sudah melanggar independensi menurut saya. Kenapa? Kalau ada presiden, karena dia presiden yang meminta dikabulkan, ya harusnya orang kalau BI ini independen, kan apa bedanya presiden sama rakyat biasa? Kan harusnya sama dong. Apa rakyat biasa bisa memesan uang sewa? Nggak bisa. Equality before the law. Before the law, dan BI kan didesain bukan untuk melayani presiden. Ya kan, undang-undang mengatakan BI itu didesain untuk melayani stabilitas keuangan nasional. Sistem moneter, Bang ya. Iya, disitulah dia diberikan independensi, disitulah dia kemudian tidak boleh mengikuti apa saja keinginan dari presiden, eksekutif ataupun apa saja keinginan legislatif. Ya saya kira ini sudah kelihatan sekali jelas-jelas abuse of power, baik itu dari kalangan eksekutif ataupun abuse of power dari pimpinan anggota Dewan Gubernur termasuk Gubernur BI. Ada dugaan seperti itu, saya kira ya. Oke, baik Bang, saya pikir cukup clear ya pembahasan tentang uang mahar ini. Jadi gara-gara uang mahar ini independensi bank sentral kita pertanyakan, Bang ya. Saya pikir cukup clear lah diskusi kita malam ini. Kita cukupkan, Bang. Nanti kita sambung di JSA berikutnya. Terima kasih Bang Matur atas kesempatannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.